Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu masih dalam tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 1, bermain di lingkungan rumah, untuk pembelajaran yang kedua. Di sini diawali dengan apakah kamu tahu apa itu simpai dan bagaimana bentuknya. Jadi di sini ada gambar simpai, yang satu berwarna-warni dan satu berwarna coklat. Ada cerita di sini bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Jadi ini adalah judul cerita, yaitu bermain simpai. Untuk gambar simpai sudah ditunjukkan tadi ya di awal. Ada simpai yang berwarna-warni seperti ada merah, kuning ya, dan simpai yang berwarna coklat. Amati simpai yang kamu punya. Isilah kolom di bawah ini sesuai pengamatanmu. Kalian yang mempunyai simpai bisa mengisikan kolom sesuai dengan pengamatan dari simpai yang kalian punya. Yang pertama itu dari warnanya. Ada coklat, merah, kuning, hijau, biru, coklat. Tadi ada yang warna coklatnya itu biasanya dari rotan. Dan yang merah, kuning, hijau, biru tadi biasanya dari plastik. Kemudian setelah warnanya ada permukaannya. Untuk permukaannya ada halus dan kasar. Kalau bentuknya, apa bentuk simpai tadi? Ya, bentuknya adalah lingkaran. Itu bentuk dari simpai. Sekarang kegunaannya simpai apa? Untuk bermain dan olahraga. Itu dari pengamatan sesuai dengan amatanmu dari simpai yang kalian punya. Benda yang berbentuk lingkaran. Contoh benda yang permukaannya berbentuk lingkaran kemarin sudah kita bahas ya. Ada uang koin nih, uang logam, terus ada lagi kepingan VCD, ada jam dinding, cincin, permukaan gelas, permukaan piring, permukaan mangkok, tutup atau permukaan kaleng ya, bukan kalengnya tapi permukaannya. Karena untuk kalengnya ini adalah bentuknya berbeda lagi, karena untuk kalengnya berbentuk tabung. Bacalah percakapan berikut bersama temanmu. Kemudian peragakan di depan kelas. Ya, ini apabila kita di kelas ya, tapi kalian coba baca dan peragakan sendiri di rumah kalian masing-masing. Ibu berkata begini, Beni, Tiur bermainnya sudah ya, tapi Beni belum bisa, Bu. Kemudian ibu menjawab lagi, tapi ini sudah sore nak, sudah waktunya mandi. Dan kakak menjawab, iya dek, besok kita lanjutkan bermainnya ya. Kemudian si adik, Beni masih ingin berlatih Bu, kata Kak Tiur harus rajin berlatih. Dan ibu berkata, iya nak, besok dilanjutkan berlatihnya. Kalau bermain tidak boleh lupa waktu. Jadi Beni belum bisa ya, jadi itu masih berlatih dengan kakaknya tapi sampai lupa waktu. Kemudian si adik atau Beni, baiklah Bu, Kak ayo. Kakak, benar kata ibu dek, ayo kita mandi. Nah itu jadi cerita kalau bermain atau berlatih tidak boleh sampai lupa waktu. Ada pertanyaan di sini? Mari kita jawab bersama-sama. Yang nomor 1 terlebih dahulu ya. Apa yang disampaikan ibu kepada Beni dan Tiur? Yang disampaikan ibu adalah Beni dan Tiur harus berhenti bermain dan tidak boleh lupa waktu. Kemudian yang kedua,
Apa tanggapan Benny ketika diingatkan ibu? Benny masih ingin bermain karena belum bisa bermain simpai. Nomor 3, mengapa kita tidak boleh lupa waktu dalam bermain? Karena bisa menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain yang lebih penting. Maksudnya di sini lebih pekerjaan yang selain bermain itu tadi. Jadi untuk bermain tidak boleh lupa waktu. Seperti lupa waktu, tidak udah sore, belum mandi ya. Jadi kalau bermain tidak lupa waktu bisa dilanjutkan di hari berikutnya. Apa akibatnya kalau lupa waktu dalam bermain? Bisa dimarahi ibu dan menyebabkan kita tidak melakukan pekerjaan atau hal lain. Nomor 5, diskusikanlah dengan temanmu apa saja aturan dalam bermain. Tentu saja tidak boleh lupa waktu, tidak boleh curang, yaitu beberapa aturan dalam bermain. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di masyarakat, di sekolah, dan di tempat bermain. Jadi dimanapun tempatnya itu pasti ada aturan yang perlu atau harusnya yang wajib kita patuhi, karena itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang disiplin atau sopan dengan mematuhi aturan yang ada. Aturan itu berguna untuk mengatur kehidupan. Jadi kita harus mentaati setiap peraturan atau setiap aturan yang ada di manapun, bisa di rumah, di masyarakat, di sekolah maupun tempat bermain. Aturan di rumah hendaknya dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Jadi kalau ada aturan di rumah, bukan hanya kamu saja yang mematuhi, tapi semua anggota keluarga kompak untuk mematuhi aturan yang ada, sehingga semua kehidupan bisa berjalan dengan teratur dengan mematuhi aturan di rumah tadi. Selanjutnya di sini, selain hendak dipatuhi oleh semua keluarga untuk mengatur kehidupan, di sini juga ada beberapa aturan. Contohnya ya, jika suatu aturan tidak dipatuhi, hidup akan menjadi susah. Maksudnya di sini hidup menjadi tidak tertib, terjadi kekacauan. Contoh, jika membuang sampah sembarangan, maka dampaknya apa? Akan terjadi banjir. Karena apa? Karena kita tidak mematuhi aturan tadi. Nah, jadi terjadi kekacauan dan hidup pun menjadi tidak teratur atau menjadi tidak tertib. Contohnya seperti yang sudah Ibu tuliskan, membuang sampah sembarangan akan terjadi banjir. Nah, anak-anak, tugas kalian di sini coba kalian tuliskan contoh aturan yang ada di rumah kalian masing-masing. Contoh aturan di rumah kalian masing-masing minimal ada 10 aturan. Atau bisa lebih ya, kalian buat dalam satu lembar kertas dan dikirimkan ke Bu Maida. Untuk pembelajaran kedua sampai di sini, sampai bertemu di pembelajaran ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.